Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Shift B Analisa Farmasi Kuantitatif yang beranggotakan Amelia Wibowo, Anissa Lutfia, Cynthia Claudia, Marcella Lintang, Rida Seranita, dan Fadil Abdillah. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bromometri dan bromatometri. Apa itu bromometri dan bromatometri? Bromometri merupakan penentuan kadar senyawa berdasarkan reaksi reduksi oksidasi, di mana proses titrasi atau reaksi antara reduktor dan bromin berjalan lambat, sehingga dilakukan titrasi secara tidak langsung dengan menambahkan bromin berlebih. Sedangkan bromatometri adalah penetapan kadar suatu zat berdasarkan reaksi redoks, menggunakan kalium bromat dilakukan titrasi secara langsung. Indikator pada titrasi bromometri dan bromatometri yaitu yang pertama, indikator sendiri apabila titran dan analit salah satunya sudah berwarna. Sebagai contoh, penentuan oksalat dengan permanganat, di mana larutan oksalat adalah larutan yang tidak berwarna, sedangkan permanganat berwarna ungu tua. Maka, warna permanganat ini dapat dipakai sebagai indikator penentuan titik akhir titrasi. Pada saat titik akhir titrasi terjadi, maka warna larutan akan berubah menjadi warna merah muda akibat penambahan sedikit permanganat. Contoh lain titrasi redoks yang melibatkan indikator sendiri adalah titrasi alkohol dengan menggunakan kalium dikromat. Yang kedua, indikator amilum. Indikator ini dipakai untuk titrasi redoks yang melibatkan iodin. Amilum dengan iodin membentuk senyawa kompleks amilum iodin yang berwarna biru tua. Pembentukan warna ini sangat sensitif dan terjadi walaupun I2 yang ditambahkan dalam jumlah yang sangat sedikit. Ketiga, indikator redoks. Indikator ini melibatkan penambahan zat tertentu ke dalam larutan yang akan dititrasi. Zat yang dipilih ini biasanya bersifat sebagai oksidator atau reduktor lemah, atau zat yang dapat melakukan reaksi redoks secara reversibel. Warna indikator dalam bentuk teroksidasi dengan bentuk tereduksinya berbeda, sehingga perubahan warna ini dapat dipakai untuk penentuan titik akhir titrasi redoks. Larutan baku yang digunakan dalam praktikum kali ini berupa natrium tiosulfat. Pembakuan larutan standar natrium tiosulfat yaitu dengan cara 10 ml larutan kalium iodat 0,1 normalitas ditambah asam klorida 4 normalitas. Dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat 0,1 normalitas sampai mendapat warna kuning muda. Kemudian ditambah dengan 2 ml larutan indikator amilum 0,5% dan dititrasi sampai warna biru tepat hilang. Penetapan kadar fenol yang pertama, 10 ml sampel fenol dipipet ke Erlenmeyer, ditambah 20 ml KBRO3 0,1 normalitas dan ditambah 1 gram kalium bromida. Selanjutnya, ditambah 5 ml HCl pekat, dikocok selama 15 menit dan didiamkan selama 10 menit. Kemudian, ditambahkan dengan 0,1 gram kalium iodida, lalu dikocok dan dititrasi dengan natrium tiosulfat 0,1 normalitas, dan ditambah larutan amilum 0,5% sebelum titik akhir. Yang kedua, 10 ml sampel fenol dipipet ke Erlenmeyer, kemudian ditambah 10 ml aquades dan ditambah 10 ml HCl 2,5 normalitas. Kemudian ditambah 1 gram kalium bromida dan diteteskan 3 tetes indikator metil merah dan ditambahkan dengan larutan kalium bromat 3 0,1 normalitas. Lalu dikocok kuat sampai warna merah hilang atau agak kemerahan.